Oke, baik teman-teman semua, tetap sehat di mana teman-teman berada. Jangan lupa singgah di channel Bung Jukti. Kali ini berbicara tentang Undang-Undang ITE sendiri. Sebelum teman-teman silakan like, comment, dan subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi teman-teman semua berbicara tentang Undang-Undang ITE maupun dari non fakultas dan yang sudah fakultas hukum, silakan teman-teman menyimak videonya karena ini bagian dari pribadi teman-teman semua gimana pada era digital sekarang perlu untuk mempelajari bagaimana untuk menggunakan media-media sosial sekarang. Jadi Undang-Undang ITE sendiri adalah bagaimana mengatur beberapa asas sendiri. Jadi ITE itu adalah informasi transaksi elektronik. Jadi asas ini perlu teman-teman memastikan dan betul-betul memahami bahwasanya akses kebebasan pada sekarang sudah banyak. Nah, Undang-Undang ITE ini pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Kemudian dari proses demi proses Undang-Undang ITE ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sendiri. Jadi teman-teman sekarang perlu untuk betul-betul mempelajari bahwa gimana untuk menggunakan elektronik sekarang. Karena kita lihat pada sekarang teman-teman banyak yang sembarang mensebarkan media-media sosial. Adapun misalnya nih dari pasal-pasal yang saya jelaskan sekarang mengenai pasal 27 ayat 1 menyiarkan atau mempertunjukkan, mendistribusikan atau membuat dapat kesunyian informasi. Jadi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Jadi teman-teman dalam pasal 27 ini ayat 1 sudah ada pada teman-teman semua, misalnya yang buat video atau yang muat-muat sembarang foto atau tanpa izin, maka itu teman-teman akan dipidanakan atau akan mendapatkan sanksi. Misalnya nih, dalam pasal 29, mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berizin ancaman kekerasan atau melakukan nakutin. Jadi teman-teman, pasal ini perlu teman-teman untuk pegang bagaimana untuk mengirimkan informasi sekarang untuk menakutkan bagi orang lain. Jadi teman-teman perlu untuk pelajari bagaimana Undang-Undang ITE sekarang sudah tersebar. Nah, jadi pasal yang 30 ayat 1 mengakses komputer atau sistem elektronik yang memiliki orang lain dengan cara apapun, dengan sengaja, tanpa hak, atau melawan hukum. Misalnya nih teman-teman, ketika HP saya simpan, terus teman-teman langsung ambil tanpa teman-teman izin dari hak orang lain atau milik orang lain, maka teman-teman akan dikenakan pidana atau akan dikenakan ancaman hukum itu sendiri. Jadi dalam pasal 30 ini teman-teman perlu teman-teman diwaspadai bahwasanya akan teman-teman menerima sanksi sendiri. Misalnya dalam pasal 44 atau 45 ayat 2 tentang berbicara dengan judi online. Jadi teman-teman per sekarang ini berbicara tentang judi online. Ini sudah ada pasalnya teman-teman. Misalnya judi online yang dapat dikena pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda maksimal 10 juta. Bandingkan teman-teman. Jadi sekarang elektronik semakin hari akan semakin canggih dan teman-teman akan waspada bahwasanya terjadi sekarang Undang-Undang ITE adalah bagaimana teman-teman mencemarkan nama baik dalam media sosial, mencemarkan merugikan bagi orang lain di media sosial. Contohnya video-video yang teman-teman bagikan itu tanpa izin dari orang lain atau dari hak cipta, maka teman-teman
akan ketika ditemukan maka teman-teman akan dipidanakan dan akan diproses pada hukum itu sendiri. Atau misalnya yang judi-judi online, saya bukan melawan atau bukan melanggar atau bukan melarang buat teman-teman, tapi ini hanya sesuai yang ada dalam undang-undang sendiri. Barang siapa yang main judi online jika ditemukan maka akan dipidanakan atau akan diproseskan pada hukum. Jadi teman-teman pas sekarang waspadakan bahwasanya terjadinya undang-undang ITE ini sendiri. Jadi perlu teman-teman mempelajari bahwasanya agar bisa berhati-hati menggunakan media sosial pada sekarang. Jadi begitu teman-teman penerapan elektronik itu sendiri atau undang-undang ITE, maka teman-teman perlu berwaspada ketika menggunakan media sosial sekarang. Jangan sembarang, apalagi sudah ada pasal-pasal yang sudah dicantumkan pada sekarang, maka teman-teman perlu untuk mengizin pada hak cipta sendiri atau menggosip orang dalam media sosial. Kalau jika teman-teman ditemukan, maka teman-teman akan dilaporkan dan diproseskan pada pihak yang berwenang sendiri. Begitu teman-teman semua, jika memang sudah menjadi bermanfaat buat teman-teman bahwasanya adanya undang-undang ITE ini, maka silakan teman-teman ikuti saya terus agar lebih mengetahui yang lebih mendalam tentang undang-undang ITE sendiri. Jadi pada intinya teman-teman waspadalah pada sekarang, informasi yang memang belum diizinkan jangan teman-teman gunakan, tapi teruslah dengan pribadimu sendiri bagaimana pada sekarang. Itu kira-kira teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, salam dari Bung Jukti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sendiri. Terima kasih.